Halo Sobat Spoiler Mania dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga selalu sehat semuanya, baik jiwa maupun raga. Setelah cukup lama menunda rangkuman film bertema horor dan gore, kali ini Second Cinema kembali mengajak sobat semua untuk menyimak rangkuman sebuah film bergenre thriller aksi misteri yang berjudul Joyride. Rilis di tahun 2001 dengan rating 6,6 di IMDb, film ini menceritakan tentang keisengan dua orang kakak beradik bernama Louis dan Fuller yang tanpa sengaja membuat mereka berurusan dengan seorang pria sakit jiwa hingga membuat perjalanan liburan menyenangkan mereka menjadi sebuah mimpi buruk. Penasaran bagaimana keseruannya? Yuk langsung simak. Malam ini merupakan waktu yang spesial bagi Louis. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ia mendapat kesempatan untuk kembali berbincang dengan Vena, gadis teman masa kecilnya yang juga merupakan cinta terpendamnya. Selain mengabarkan bahwa dirinya baru saja putus dari sang pacar, Vena yang saat ini berkuliah di Colorado mengajaknya berpetualang mengisi awal waktu libur. Sebelum nantinya pulang ke New York bersama-sama jika Louis berkenan menjemputnya. Dan tentu saja jika ia memiliki sebuah mobil. Tak ingin kehilangan kesempatan emas itu, esoknya Louis menguangkan kembali tiket pesawat tujuan LA New York yang telah dibelinya dan segera membeli sebuah mobil klasik bekas untuk kemudian berangkat menuju Colorado menghampiri gadis pujaannya itu. Meski perjalanan antar negara bagian mengendarai mobil cukup memakan waktu dan melelahkan, tak menjadi masalah bagi Louis mengingat siapa yang akan dijumpainya di ujung perjalanan nanti. Saat Louis berhenti sejenak di sebuah rest area untuk mengabarkan kepada ibunya bahwa ia akan pulang terlambat karena menjemput Vena, ibunya menceritakan perihal kakak kandungnya yang kembali berulah, sehingga harus berurusan dengan kepolisian. Louis pun mengubah arah kemudi sejenak menuju Salt Lake City untuk membantu menyelesaikan masalah kakaknya yang bernama Fuller itu. Meski sempat mendapat surat tilang karena mengebut dan lampu belakang mobilnya rusak, akhirnya Louis sampai di kantor kepolisian Salt Lake City dan berhasil meyakinkan para petugas hingga Fuller pun bebas bersyarat. Tak ingin terlambat sampai tujuan utamanya tanpa harus menelantarkan kakaknya itu, Louis mengajak Fuller ikut serta dalam perjalanan ke Colorado dan perjalanan penuh ketegangan pun dimulai. You know, this ride's excellent. Perjalanan panjang yang seharusnya menjemukan menjadi sedikit berwarna dengan keikutsertaan Fuller yang senang bergurau dan tak bisa diam. Meskipun terkadang gurauannya cukup membuat risih bagi Louis yang sedikit perasa. Sesekali mereka berhenti sejenak untuk sekedar mengurangi kepenatan sembari memeriksakan kondisi kendaraan. Dalam suatu kesempatan, sementara Louis menjangkau telepon umum untuk sekedar berbagi kabar perjalanan dengan Vena, tanpa sepengetahuannya Fuller berinisiatif memasangkan sebuah radio CB di mobilnya. Sebagai bentuk rasa terima kasih atas bantuan Louis yang telah mau menjadi penjaminnya. Alhasil perjalanan berikutnya pun menjadi lebih berfrekuensi dari sebelumnya. Breaker 19, Breaker 19, Roger that, you got a 40-mile clear shot set for Jamestown. we're barreling down old I-80 east of Meski awalnya tak terlihat begitu setuju dengan tindakan Fuller, pada akhirnya Louis turut bersyukur dengan adanya radio itu. Mereka jadi bisa berkomunikasi dengan pengendara lain dalam radius jangkauan cukup luas dan mengetahui informasi tentang cuaca serta hambatan-hambatan lain di jalur yang akan mereka lalui. Tak cukup puas dengan itu, Fuller yang sedang berulah mengajak Louis berbuat sedikit iseng dan memintanya menyamar sebagai sosok seorang perempuan nakal dengan suara yang dibuat-buat. Dengan harapan seseorang di luar sana akan terperdaya untuk menunjukkan sisi liarnya. Awalnya Louis menolak, namun karena tak kuasa meredam keusilan kakaknya itu, ia akhirnya menyanggupinya. So I guess I'll be seeing you later on tonight, is that right? So what was that about? Candy cane, come on. I knew it. Tak diduga keisengan mereka membuahkan hasil. Seorang pria yang menyebut namanya sebagai Rastinel mulai menanggapi rayuan-rayuan nakal yang diucapkan Louis. Namun saat Louis dan Fuller mulai merasa keisengan mereka semakin menyenangkan, sebuah gangguan sinyal membuat komunikasi terputus dan mereka pun kehilangan Rastinel sebelum puas menjadikannya objek keusilan. Karena tubuh mulai penat sementara perjalanan masih amat jauh, mereka berdua kemudian memutuskan singgah di sebuah motel untuk menginap barang semalam. Saat akan memesan kamar, Fuller bertemu seorang pria besar temperamen sedang berteriak marah kepada resepsionis. Dan entah apa masalahnya, meski Fuller sudah mencoba tak ikut campur, pria besar itu terus bersikap arogan dan mendorongnya dengan kasar saat berjalan keluar melewatinya. Di waktu yang sama, Louis yang menunggu di mobil dikejutkan dengan suara parau Rastinel yang tiba-tiba kembali terdengar dalam transmisi radio. Merasa sudah bukan waktunya lagi bermain-main, Louis sama sekali tak berniat menanggapi panggilan itu. Namun Fuller yang telah kembali ke mobil mendapat sebuah ide usil lainnya, mengingat apa yang baru saja dialaminya.
Dan lagi-lagi karena tak kuasa menolak, dengan sedikit terpaksa Louis kembali menyamar menjadi Candy Cane dan merayu Rusty Nail agar mau melakukan pertemuan. Saat Rusty Nail menanyakan lokasi pertemuan, Fuller menyuruh Louis mengatakan nama motel tempat mereka berada saat ini, beserta kamar nomor 17 yang diyakininya dihuni pria besar temperamen tadi. What room? That was good. Room 17, midnight. You got that, baby? I can't wait. I got it. Menjelang tengah malam, Rusty Nail benar-benar datang ke motel itu dan langsung mengetuk pintu kamar nomor 17 yang bersebelahan dengan kamar mereka. Penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, Louis dan Fuller mencoba mencuri dengar dengan menempelkan telinga ke dinding. Sesaat raut keduanya masih tampak normal, sampai kemudian terdengar beberapa suara benturan dan erangan. Khawatir terjadi hal yang buruk, Louis menghubungi resepsionis untuk menceritakan apa yang didengarnya. Namun tak lama kemudian resepsionis kembali mengabarkan bahwa semuanya baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Esok paginya mereka dikejutkan dengan kedatangan deputi sheriff dan para anggotanya. Penghuni kamar nomor 17 yang tidak lain adalah tetangga kamar mereka itu pagi ini ditemukan tertelungkup tak sadarkan diri di tengah jalan. Diduga memiliki keterlibatan karena merekalah yang menghubungi resepsionis untuk memeriksa kamar pria itu sebelumnya. Deputi sheriff meminta kesediaan keduanya untuk melihat kondisi tetangga kamar mereka itu di rumah sakit sebelum menuju kantor kepolisian untuk dimintai keterangan. Betapa terkejutnya dua bersaudara itu setelah melihat apa yang dialami pria malang tersebut. Pria besar itu kini terbaring di sebuah ruangan ICU dalam kondisi tak sadarkan diri, dengan mulut robek hingga kedua rahangnya nyaris terpisah sepenuhnya. Meski sempat menjalani interogasi karena tak cukup bukti dan keterangan yang menguatkan keterlibatan mereka, keduanya pun diizinkan pulang. Tak ingin mendapat masalah tambahan, mereka pun segera meninggalkan motel dan meneruskan perjalanan. Menimbang cukup banyak waktu yang tersita di pemberhentian sebelumnya, Louis memutuskan untuk terus menginjak pedal gas meski malam kembali menjelang, membiarkan Fuller terlelap sampai waktunya tiba untuk bergantian menyetir. Untuk mengatasi kantuk dan rasa kesepian, Louis menghidupkan kembali radio CB, mendengarkan pengendara lain berbagi informasi seputar ruas jalan yang akan dilalui. Tak diduga suara para Rusty Nail kembali muncul menyebut nama Candy Cane. Teringat kegilaan yang telah dilakukan pria itu, Louis membangunkan Fuller dan memberitahunya. Begitu mendengar suara Rusty Nail, Fuller langsung meraih mikrofon radio dan melontarkan kata-kata kasar yang berpotensi menyinggung harga diri lawan bicaranya. Khawatir tindakan kakaknya akan menimbulkan masalah, Louis mengambil alih mikrofon dan menjelaskan yang sebenarnya bahwa Candy Cane yang dicarinya adalah dirinya, yang menyamarkan suara menjadi seorang perempuan. Mendengar itu dengan suara yang tetap datar, Rusty Nail hanya menyuruh mereka untuk meminta maaf. Namun entah apa yang merasukinya, lagi-lagi Fuller mengambil alih mikrofon radio dan tanpa menimbang rasa melontarkan kalimat sarkas, beserta makian kasar yang tak semestinya diucapkan. Got that? You copy that? Really ought to get that fixed. Get what fixed? Your tail light. Mendengar perkataan Rusty Nail tentang lampu belakang mereka yang rusak membuat Fuller sadar bahwa pria berbahaya itu sedang mengawasi mereka dari dekat. Coba memastikan, ia pun menoleh ke belakang dengan perlahan. Tampaklah sebuah trailer dan sebuah truk besar di belakang mereka. Belum jelas manakah yang berisi Rusty Nail. Namun fakta bahwa pria maniak itu ada di antara mereka membuat suasana menjadi mencekam. Kepanikan semakin memuncak saat mereka melihat jarum indikator bahan bakar mendekati tanda kritis. Untungnya tak jauh di depan mereka terdapat sebuah persimpangan menuju rest area, sehingga mereka dapat memisahkan diri dari jalur utama. Sesaat keduanya dapat menarik nafas lega. Yang perlu mereka lakukan saat ini adalah mengisi bahan bakar hingga penuh dan menghubungi kantor sheriff terdekat untuk meminta perlindungan. Untuk menghemat waktu, mereka pun berbagi tugas. Fuller mengisi tangki bahan bakar hingga penuh, sementara Louis menjangkau telepon umum dalam ruangan kasir. Sebelum keduanya selesai, tiba-tiba muncul sebuah truk pengangkut es yang membuat ekspresi wajah Fuller berubah tegang. Keluarlah sesosok pria tinggi besar dengan sebuah tongkat pemukul bisbol di tangannya. Meyakini pria itu adalah Rusty Nail, Fuller memberikan isyarat kepada Louis yang mulai berhasil menghubungi kantor sheriff. Saat Louis menyadari isyarat tangan Fuller, pria itu sudah berada beberapa langkah di belakangnya dengan tongkat bisbol yang disandangkan ke pundaknya. Tanpa menunggu reaksi dari pria itu, Louis segera menghampiri kasir dan menyodorkan kartu kreditnya dengan tergesa.
untuk kemudian berjalan cepat menuju mobil dan langsung menekan pedal gas tanpa memperhatikan jalan di depannya. Meski terhindar dari tabrakan, menyetir dalam keadaan panik membuat Louis tak sempat memfokuskan arah laju mobilnya dengan benar. Bukannya kembali ke jalan utama, mereka malah semakin menjauh dari jalanan beraspal. Sementara pria bertongkat bisbol itu terus mengejar dengan truknya dan semakin mendekat ke arah mereka. Sampai akhirnya sebuah palang pintu yang terbuat dari besi menghentikan pelarian mereka. Untungnya pria itu hanyalah orang baik yang berusaha mengembalikan kartu kredit milik Louis yang sebelumnya tertinggal saat tergesa meninggalkan kasir. Pria itu pun langsung berpamitan pergi setelah menyerahkan kartu ke tangan Louis dan meminta maaf karena mengira telah membuat mereka ketakutan dengan tongkat bisbolnya. Sesaat suasana menjadi sangat melegakan. Namun saat mereka menengok kembali ke belakang untuk menyaksikan pria itu memutar truknya, tiba-tiba menyadari yang datang kali ini benar-benar orang gila yang mereka takutkan, Louis dan Fuller langsung kembali ke dalam mobil. Menerobos pagar besi di depannya memasuki jalan tanah yang entah berujung di mana. Dan meski berukuran besar, truk trailer itu tetap mampu memperpendek jarak dengan kecepatannya. Hingga akhirnya sebatang pohon berukuran cukup besar kembali menghentikan pelarian mereka. Betapapun Louis mencoba memaju mundurkan mobilnya, ketinggian sedan klasik itu tak cukup membuatnya bisa melewati akar pohon yang menahan lajunya. Tanpa mereka sadari, moncong sangar trailer besar Rastinel yang sedari tadi mengejar kini tinggal hanya beberapa meter di sisi kanan mereka. Tak ada lagi peluang untuk menghindar. Tanpa memperdulikan teriakan Fuller dan Louis, Rastinel terus memajukan trailernya secara perlahan hingga sedan kecil tua itu terangkat di salah satu sisinya. Saat kaca-kaca di pintu mobil mereka mulai pecah dan keduanya nyaris terhimpit, secara spontan Fuller melontarkan permintaan maaf atas keisengan mereka melalui radio CB. Ternyata usahanya itu benar-benar berhasil membuat Rastinel berhenti. Dengan perlahan tapi pasti pria itu memundurkan trailer besarnya hingga menghilang di balik kegelapan. Setelah sebelumnya mengatakan apa yang dilakukannya juga hanyalah sekedar gurauan. Esoknya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang bercampur. Tak ingin gadis pujaannya turut menjadi paranoid, Louis meminta Fuller berjanji untuk tidak menceritakan pengalaman buruk yang telah mereka lalui. Sembari mengiyakan, Fuller melemparkan radio CB ke jalanan karena tak ingin benda itu menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Singkat cerita, sampailah mereka di Colorado. Setelah sedikit berbasa-basi dan memberi Vena waktu berpamitan dengan Charlotte teman sekamarnya, mereka pun berangkat bertualang menjelajah wilayah barat Amerika untuk mengisi waktu libur. Malam pertama petualangan mereka habiskan di Nebraska. Setelah memesan kamar di motel yang mereka singgahi, Louis dan Vena bermaksud segera mengistirahatkan badan. Namun Fuller yang filsafat hidupnya adalah kesenangan mengajak mereka mampir dulu ke bar. Dan seperti biasa, meski awalnya hanya berniat mengimbangi keinginan Fuller, setelah beberapa teguk minuman keduanya langsung larut dalam kesenangan. Jika saja beberapa berandalan tak mengusik Vena saat sedang memesan tambahan minuman, mungkin mereka akan menghabiskan waktu sampai pagi di dalam bar itu. Namun yang sangat disayangkan, Louis gagal mengambil kesempatan untuk menunjukkan superioritasnya kala mencoba melakukan pembelaan terhadap gadis pujaannya. Kesempatan itu malah diambil oleh Fuller yang akhirnya berhasil membuat mereka semua terhindar dari masalah. Setelah mengantarkan Vena ke kamarnya, dua bersaudara itu pun menuju kamar mereka yang berada di bawahnya. Fuller yang masih kuat terjaga mencoba membuat percakapan dengan Louis sebelum tidur. Namun lagi-lagi karena tak berpengalaman, Louis langsung terlelap tanpa memberi tanggapan. Entah karena pengaruh apa yang diminumnya atau termotivasi tontonan saluran dewasa dari TV yang baru saja dinyalakannya. Mengetahui adiknya sudah terlena dalam tidurnya, Fuller yang rupanya juga diam-diam menyimpan hasrat setelah melihat langsung kecantikan Vena tak lagi berusaha menahan diri. Sebelum gadis itu tertidur, Fuller mengetuk pintu kamarnya sembari membawakan beberapa minuman lagi, mengajaknya melewati malam dengan kesenangan. Dan berkat keahliannya dalam merayu, gadis itu pun tak kuasa menolak. Di saat keduanya mulai kembali terlena dan tak lagi menghiraukan dunia, sebuah dering telepon membangunkan Louis di kamarnya. No, I thought you said there was no girl. Then what's she doing with your brother in the other room? Ternyata si penelpon adalah Rastinel, orang yang sama yang telah membuat perjalanan sebelumnya menjadi mencekam. Mendengar Rastinel menyinggung soal keberadaan Vena dan mengatakan bahwa Fuller sedang berada di kamar gadis itu, tanpa menunggu lama Louis langsung bergegas menghampiri mereka. Vena yang tak tahu apa-apa menjadi yang paling bingung saat Louis dan Fuller serta-merta menyuruhnya berkemas dan memutuskan untuk segera meninggalkan motel malam itu juga.
Seiring melajunya mobil meninggalkan hotel, Louis mencoba menjelaskan sebisanya mengenai situasi macam apa yang sedang mereka hadapi, hingga harus sepanik itu. Sementara itu, Fuller yang disibukkan pedal gas dan stang kemudi, dengan sudut matanya menangkap beberapa tulisan dari cat semprot pada papan rambu, berisi pesan yang ditujukan kepada mereka agar mereka memeriksa bagasi belakang mobil. Serta-merta Fuller menghentikan mobil. Saat Fuller dan Louis masih memperdebatkan isi dalam bagasi dengan penuh kepanikan, Fena yang masih diliputi rasa penasaran mengambil kunci dari tangan Fuller dan langsung membukanya tanpa berpikir panjang. Ternyata benda yang diletakkan si pengirim pesan adalah radio CB yang telah mereka buang di perjalanan sebelumnya. Berharap bisa mendapat sedikit petunjuk untuk menghentikan kegilaan Rusty Nail, Fuller memutuskan memasang dan mengaktifkan kembali radio CB itu. Namun saat komunikasi terhubung, pria maniak itu memperdengarkan suara seorang perempuan yang dikenali Fena sebagai Charlotte, teman sekamarnya. You know when a corpse can't be identified? Oh my god, that's Charlotte. They cut off all the fingers. What? That's Charlotte. Sadarlah Fuller dan Louis bahwa peluang untuk lepas dari kegilaan pria itu kini benar-benar tak tersisa. Rusty Nail kemudian memerintahkan mereka untuk mendatangi sebuah tempat parkir khusus truk di rest area terdekat dan menunggu instruksi berikutnya, dengan ancaman yang cukup membuat bergidik jika sampai mereka melibatkan polisi. Esok paginya setelah menunggu beberapa saat di tempat yang disepakati, Rusty Nail kembali memperdengarkan suara paraunya dan memberi instruksi lanjutan yang benar-benar gila. I want you two to head inside. But you two are going in naked. What about Fena? Naked? She stays put. Tak ingin terjadi hal buruk pada Charlotte yang kini menjadi tawanannya, tanpa bisa menawar, Louis dan Fuller pun melaksanakan apa yang diperintahkan, membiarkan orang-orang menatap aneh dan menertawakan mereka. Kedua kakak beradik apes itu juga harus bersitegang dengan pemilik restoran untuk meyakinkannya agar tak melapor kepada pihak berwenang terkait tindakan tak senonoh mereka. Sampai kemudian Fena yang diminta menunggu di luar membunyikan klakson mobil sebagai pertanda mereka boleh kembali. Malam harinya, Rusty Nail memerintahkan ketiganya mendatangi sebuah ladang jagung di mana tak ada seorang pun di sekitarnya. Sesampainya di tempat yang dimaksud, pria itu memerintahkan mereka untuk keluar dan berjalan 100 meter menjauhi mobil, untuk kemudian muncul secara tiba-tiba dengan trailer besarnya yang langsung melaju kencang ke arah mereka. Beruntung ketiganya berhasil menghindar sebelum terlindas roda-roda besar kendaraan raksasa itu. Dan seolah sedang melakukan permainan berburu babi, maniak gila itu terus melajukan trailernya menerobos ladang jagung, mengikuti arah lari ketiganya. Hingga lagi-lagi ketiganya nyaris terlindas dan terpisah satu sama lain. Sesaat suasana semakin mencekam saat pria itu turun dari trailernya dan turut menyelinap ke dalam rimbunan batang-batang jagung. Hanya dalam waktu singkat ia berhasil mendapatkan Fena, membawanya naik ke trailer besarnya dan meninggalkan tempat itu. Karena Fena tak kunjung muncul setelah beberapa kali mereka meneriakkan namanya, sadarlah Louis dan Fuller bahwa Rusty Nail telah mendapatkan gadis itu. Di tengah kepanikan, sudut mata keduanya menangkap nyala api dari arah tempat mereka memarkirkan mobil. Bersamaan dengan terdengarnya teriakan ketakutan Fena, keduanya pun langsung berlari menghampiri sumber suara, yang ternyata berasal dari radio CB di mobil mereka yang kini terbakar. Tanpa memperdulikan permohonan Louis untuk melepaskan Fena, melalui radio CB, Rusty Nail memerintahkan mereka untuk menemuinya di sebuah motel di kota berikutnya, yang berjarak 7 mil dari ladang jagung itu. Untungnya Fuller segera menarik Louis sesaat sebelum mobil itu meledak. Meski jarak ke kota berikutnya tak terlalu jauh, tetap saja waktu yang dibutuhkan akan cukup lama jika ditempuh dengan berjalan kaki. Mereka pun terpaksa mencuri sebuah mobil Ford tua di parkiran motel terdekat, setelah beberapa menit berlari menyusuri tepian jalan beraspal. Sementara itu di sebuah kamar, Rusty Nail tengah mengikat Fena di sebuah kursi, di mana di depannya mengarah moncong sebuah shotgun yang pelatuknya terhubung ke tuas pegangan pintu. Dengan kata lain, Fena akan mati dengan lubang menganga di wajah jika seseorang mencoba membuka pintu kamar itu dari luar. Ironisnya dalam percakapan terakhir, Louis tak sempat memastikan nama motel yang harus mereka datangi. Alhasil mereka pun harus berpacu dengan waktu mengetuk satu persatu pintu kamar nomor 17 di setiap motel yang mereka temukan. Hingga tersisa satu motel yang belum dimasuki, mereka tetap tak berhasil menemukan keberadaan Fena. Selagi keduanya masih dilanda kepanikan dan kebingungan, telepon di ruangan itu tiba-tiba berdering. Si penelpon yang merupakan Rusty Nail memberitahukan bahwa kamar tempat di mana dirinya menyekap Fena adalah kamar nomor 18 yang berada
berada tepat di sebelah ruangan mereka saat ini. Tak ingin bertindak ceroboh, Louis meminta Fuller mengintip bagian dalam kamar itu melalui bagian belakang bangunan. Namun Rastinel yang sudah menduga hal itu segera menangkapnya. Watch this. It's gonna be hilarious. Beruntung Fuller berhasil melepaskan diri dan berteriak memperingatkan sebelum Louis memutar tuas pegangan pintu dengan sempurna. Louis pun segera berlari menghampiri Fuller setelah kembali mendengar teriakan kakaknya itu yang kali ini terdengar seperti teriakan kesakitan. Sesampainya di bagian belakang bangunan, Louis menemukan kakaknya itu masih hidup, tergantung tak berdaya pada pagar kayu dengan sebuah pipa besi kecil menembus pahanya. Di waktu yang sama beberapa polisi berseragam mulai berdatangan. Setelah Louis menurunkannya, Fuller menyuruhnya bergegas menyelamatkan Vena sebelum terlambat. Dan berkat kesigapan Louis, nyawa gadis itu berhasil diselamatkan. Selagi Louis bersih tegang dengan para polisi untuk meyakinkan bahwa bukan dirinya yang menjadi dalang semua kekacauan, Fuller yang belum bisa berpindah tempat karena pipa besi masih mengait kakinya menghadapi sebuah ancaman lain. Rastinel yang sebelumnya menghilang tiba-tiba kembali muncul dengan trailer besarnya, melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Mengetahui bahaya lain tengah mengancam saudaranya, Louis kembali berlari menghampiri Fuller untuk menyelamatkannya, tanpa mengindahkan todongan pistol dan peringatan polisi. Untungnya sebelum semua terlambat, mereka berhasil menyadarkan para polisi yang terus mengejar akan adanya sebuah trailer besar yang sedang melaju kencang ke arah mereka. Meski pada akhirnya laju truk trailer itu gagal diperlambat, Louis dan Fuller berhasil selamat. Hingga tak ada satupun korban yang jatuh kecuali pengendara truk trailer itu sendiri. Charlotte pun ditemukan terikat dalam keadaan hidup dan berhasil diselamatkan. Dan berakhirlah petualangan libur menegangkan ketiganya dengan beberapa luka ringan dan trauma yang melekat dalam ingatan. Menjadi sebuah pengalaman berharga yang patut dijadikan pelajaran. Setelah ditanyakan, kepolisian menjelaskan sopir yang tewas tertembak itu bukanlah sopir sebenarnya dari truk trailer itu. Pria malang itu teridentifikasi sebagai Jones yang semestinya mengendarai truk pengangkut es. Sebelum Louis, Fuller, dan Vena memahami apa yang terjadi, suara para Rastinel kembali terdengar pada radio dalam ambulans yang mereka duduki saat ini. Westbound I-80. Figure 19, come on. Secara keseluruhan film ini cukup seru dan rapi dalam penyajian plot ceritanya. Nggak mengecewakan lah buat para penyuka adrenalin yang nggak familiar dengan adegan berdarah-darah. Memang film thriller kan dibuat untuk menyuguhkan ketegangan dan kesan mencekam tanpa menampilkan adegan bloody atau sadisme gitu. Untuk akting para pemerannya nggak perlu dikritisi lagi lah ya, yang memang diperankan aktor yang bukan kaleng-kaleng. Jangan lupa tonton versi aslinya ya, yang pastinya lebih seru. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini sangat jelas, yakni hati-hati dalam berbuat iseng. Walaupun keisengan seringkali bisa menghasilkan hal positif jika diniatkan menghibur misalnya, namun tak jarang juga bisa menimbulkan malapetaka dan kerugian bagi diri sendiri bahkan orang lain jika ditunjang dengan niat usil tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain yang menjadi objeknya. Akhir kata sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih masih terus menyimak. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Teruslah berpikir positif dalam menjalani hidup. Jaga kesehatan kalian dan sampai ketemu lagi.